Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 22 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami dengan selamat pagi ini. Sekarang kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yoel pasalnya yang kedua ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Berjudul Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celak, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Revolusi Batin, Usese Pena. Kerinduan Tuhan untuk bergaul akrab dengan manusia sangat jelas sejak awal dimulainya sejarah. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kerinduan Tuhan untuk mencari manusia tidak berkurang. Sekalipun manusia berkhianat kepada Tuhan, kasih dan kerinduannya untuk bersama manusia tidak pernah berkurang. Seorang hamba Tuhan, Dietrich Bonhoeffer, mengatakan, Tuhan sangat mengasihi manusia berdosa, tapi tidak pernah mengasihi dosa. Karena dosa, manusia harus terpisah dengan Tuhan. Tapi oleh firman-Nya tetap memanggil kita, di manakah engkau? Bagian Alkitab dari Yoel 2 ayat 12-17 merupakan salah satu wujud kasih dan kerinduan kepada manusia agar berbalik kepada Tuhan. Umatnya diminta untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh dan bukan pertobatan yang pura-pura. Pertobatan yang sungguh dimulai dari dalam batin yang keluar melalui pola hidup. Revolusi batin menuju perubahan hidup, itulah yang dikehendaki Allah. Dasar dari perubahan ini adalah Tuhan Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kasih Allah nampak dalam penghukumannya, atau dengan kata lain, penghukuman Allah adalah bagian dari kasih-Nya. Mengapa demikian? Sebab Ia menyesal karena penghukumannya. Tidak selamanya Ia menuntut dan mendendam, dan tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita. Kita perlu memahami bahwa dosa mendatangkan penghukuman dan penghukuman mendatangkan anugerah, serta anugerah mendatangkan tanggung jawab dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, pagi ini kami sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan mampu melakukannya. Sekarang kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon penyertaan-Mu. Orang tua kami akan bekerja dan kami anak-anak akan ke sekolah. Kiranya Tuhan menjaga kami sepanjang hari ini hingga kembali lagi ke rumah dengan selamat. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, mohon Tuhan sembuhkan. Jemaat Tuhan yang berduka, tolong Tuhan hiburkan. Rencana-rencana dalam jemaat yang kiranya Tuhan berkenan. Pemilihan penatua dan diaken besok dalam ibadah minggu, kiranya Tuhan berkenan dan berjalan dengan lancar. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.